Latar belakang historis dan konteks penulisan kitab Ibrani. Penulis dari kitab ini merupakan suatu teka-teki besar dalam Alkitab, karena penulis tidak menyebutkan namanya sendiri atau menyebutkan suatu keadaan dan hubungan yang mengungkapkan jati dirinya secara pasti. Pengamatan terhadap surat ini menunjukkan bahwa penulis adalah orang yang memiliki kemampuan sastra yang tinggi dengan gaya yang lebih mendekati gaya Yunani klasik dibandingkan para penulis Perjanjian Baru lainnya. Ia bukanlah seorang Rasul Kristus secara langsung. Hal ini dapat dilihat dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ketiga. Surat Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang sedang mengalami krisis iman yang sangat hebat. Mereka adalah mantan penganut Yudaisme yang sudah lama menjadi pengikut Kristus, tetapi kerohanian mereka sedang stagnan atau menetap, tidak bertumbuh secara dewasa. Karena mereka berada di bawah tekanan yang begitu besar, yaitu penganiayaan fisik, penyitaan harta, dan pengucilan sosial. Hal ini dilakukan oleh pihak pemerintahan Romawi maupun komunitas dari orang Yahudi di sekitar mereka. Karena tekanan tersebut, mereka mulai ragu dan berniat untuk mundur ke agama lama mereka, yaitu Yahudi, demi mencari keamanan dan kenyamanan hidup. Penulis ingin menegaskan bahwa Yesus lebih tinggi dari segala sesuatu dalam agama lama mereka. Kembali ke Yudaisme berarti meninggalkan Yesus yang telah memberikan hidup kekal. Ajaran yang diajarkan penulis melalui surat Ibrani mengenai Yesus Kristus adalah tentang perjanjian baru yang telah digenapi oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang dahulu dijanjikan Allah kepada Israel, khususnya melalui Musa, kini mencapai kepenuhannya di dalam Kristus. Yesus digambarkan sebagai pribadi yang lebih unggul daripada Musa. Jika Musa adalah pemimpin besar yang membawa hukum Taurat kepada bangsa Israel, maka Yesus adalah penggenapan dari hukum tersebut. Ia bukan hanya seorang pelayan dari rumah Allah, tetapi anak yang memerintah atas rumah itu. Selain itu, surat Ibrani ini menyoroti sistem pengorbanan. Dalam tradisi Yahudi, pengorbanan hewan dilakukan secara berulang-ulang untuk menebus dosa. Namun, penulis menegaskan bahwa pengorbanan Yesus jauh lebih sempurna. Ia mempersembahkan dirinya sekali untuk selama-lamanya, sehingga tidak perlu lagi pengorbanan yang berulang. Pengorbanan Kristus membawa keselamatan yang kekal dan sempurna bagi umat Allah. Tema-tema dan penekanan penting dalam surat Ibrani ini adalah iman. Pasal 11 secara khusus dikenal sebagai pasal iman, di mana penulis memberikan berbagai contoh tokoh perjanjian lama yang hidup oleh iman. Melalui bagian ini, pembaca diajak untuk memahami bahwa iman bukan sekadar konsep, tetapi sebuah cara hidup yang nyata percaya kepada Allah. Penulis juga memberikan berbagai peringatan yang serius. Ia mengingatkan para pembacanya agar tidak mundur dalam iman atau kembali kepada kehidupan lama. Tekanan, penderitaan, dan tantangan yang mereka hadapi bisa saja menggoda mereka untuk menyerah. Oleh karena itu, surat ini berfungsi sebagai dorongan sekaligus peringatan agar mereka tetap teguh. Salah satu penekanan utama adalah ajakan untuk berfokus kepada Tuhan Yesus dalam segala situasi, baik dalam kesulitan maupun pergumulan iman. Orang percaya dipanggil untuk memandang kepada Kristus sebagai sumber kekuatan dan teladan utama. Ketekunan menjadi kunci dalam menjalani kehidupan iman yang sejati.
Sebagai penutup, surat Ibrani adalah sebuah karya teologis yang mendalam dan penuh makna. Melalui latar belakangnya yang unik, ajaran tentang keunggulan Kristus, serta penekanan pada iman dan ketekunan, surat ini mengajak setiap pembacanya untuk tetap setia, bertumbuh, dan tidak goyah dalam iman kepada Yesus Kristus.